Uang pecahan 100.000 itu berpindah tangan di pasar subuh yang padat. Lalu beberapa jam kemudian, seorang pedagang ditemukan menangis karena seluruh hasil dagangnya berubah menjadi kertas tak bernilai. Di hari yang sama, laporan serupa muncul dari 3 kecamatan berbeda, menandai awal dari pola kejahatan yang terstruktur dan terencana. Ramadan yang seharusnya membawa berkah justru menjadi pintu masuk bagi peredaran uang palsu yang menyebar cepat dan senyap. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Si Bapa dan melihat video ini. Di bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk sahabat yang merayakan. Semoga bulan ini menjadi momen penguat tali persaudaraan dan kebaikan. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Ramadan datang lebih cepat dari biasanya, dan denyut ekonomi di kota itu meningkat tajam sejak hari pertama puasa. Pasar tradisional menjadi pusat perputaran uang tunai karena banyak orang memilih berbelanja langsung untuk kebutuhan sahur dan berbuka. Pak Burhan, penjual beras di Los Tengah, menerima ratusan lembar uang setiap hari tanpa sempat memeriksa satu persatu. Ia hanya sempat bergumam pelan kepada pembantunya. Kalau satu-satu dicek, pelanggan keburu pergi. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu antara kepercayaan dan kelalaian. Kota ini bukan kota besar, tetapi jalur distribusinya sibuk karena menjadi penghubung antar kabupaten. Banyak transaksi dilakukan secara tunai karena sebagian warga masih enggan menggunakan sistem digital. Bambang, pengelola jasa penukaran uang dadakan, tampak kewalahan menghadapi antrean yang mengular. Pecahan kecilnya cepat habis, Mas, ucapnya pada pelanggan yang mulai gelisah. Celah inilah yang perlahan dimanfaatkan. Di balik aktivitas ekonomi yang tampak normal, kegelisahan mulai tumbuh. Burini, penjual lauk matang, meremas uang 100 ribuan yang baru diterimanya. Ia menatap uang itu lama sebelum berkata pelan, "Kok kaku ya? Kayak beda." Seorang pelanggan hanya tersenyum canggung dan segera pergi. Keraguan itu sering ditekan karena takut menyinggung pembeli. Pihak kepolisian awalnya menerima laporan sebagai kasus terpisah. Andi Prasetyo, petugas piket, mencatat laporan sambil berkata datar, "Nanti kami cek, Bu, mungkin uang lama." Kalimat itu berulang di banyak meja laporan. Tidak ada korban fisik, hanya kerugian materi yang dianggap kecil. Namun, laporan terus berdatangan. Di sisi lain kota, Indra Wijaya menjalani rutinitas harian yang tampak sederhana. Ia menyapa para pedagang dengan senyum ringan. "Seperti biasa ya, Pak," ucapnya sambil menyerahkan uang tunai. Tidak ada yang mencurigakan dari gesturnya. Semua tampak wajar di permukaan. Indra memahami betul kebiasaan pasar selama Ramadan. Ia tahu kapan pedagang paling sibuk dan kapan mereka paling lelah. Ia pernah berkata pada seorang kenalannya, "Kalau orang capek, dia percaya lebih cepat." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi menyimpan perhitungan dingin. Pengetahuan ini dibangun dari pengamatan panjang. Di kantor polisi daerah, seorang penyidik ekonomi berdiskusi dengan Kompol Hendra Santoso. Laporannya kecil-kecil, tapi polanya aneh, ujar penyidik itu sambil menunjuk berkas. Hendra mengangguk pelan dan menjawab, "Kalau dibiarkan, ini bisa melebar." Percakapan singkat itu menjadi titik awal perubahan arah penyelidikan. Korban-korban awal berasal dari lapisan ekonomi paling rentan. Slamet, kuli angkut pasar, menunjukkan uang yang ditolaknya pada temannya. "Katanya palsu, tapi saya dapat dari kerja."
katanya dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa membantah perasaannya. Kerugian itu berarti hilangnya nafkah sehari. Media lokal mulai menurunkan berita singkat. Dia Nugroho, reporter lapangan, mengeluh pada editornya. Ini bukan kasus kecil, tapi ruangnya cuma segini. Editornya hanya menjawab singkat, naikkan kalau sudah besar. Kejahatan itu kembali tenggelam di halaman dalam. Di beberapa masjid, pengurus menemukan uang mencurigakan di kotak amal. Ustaz Rahmat memandangi tumpukan uang itu sambil berkata lirih, "Kalau ini palsu, kita berdosa pakai." Tidak ada jawaban pasti. Dilema itu menggantung di udara. Kepercayaan mulai retak. Laporan dari bank swasta akhirnya masuk. Yuni Lestari, teller senior, menelpon atasannya. "Pak, ini cetakannya sama semua," katanya tegas. Data itu mengubah nada pembicaraan di internal kepolisian. Dugaan jaringan mulai menguat. Sementara itu, Indra tetap bergerak tenang. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa kesabaran adalah kunci. Ia tidak pernah membawa uang terlalu banyak. Sedikit-sedikit saja, ucapnya suatu kali. Strategi itu membuat jejaknya samar. Lingkungan sekitar mengenalnya sebagai warga baik. Pak Darto, ketua RT, sering berkata, "Indra itu orangnya ringan tangan." Kalimat pujian itu menjadi tameng sosial yang kuat. Tidak ada yang mengaitkannya dengan uang palsu. Kontras mulai terbentuk. Penyidik mulai memetakan lokasi laporan. Bribka Fajar menatap peta dan berkata, "Semua muter di sini." Lingkaran itu mengarah ke pasar utama. Distribusi terlihat terencana. Kasus ini mulai menunjukkan bentuk aslinya. Pedagang lain mulai berani bicara. Siti Aminah berkata dengan nada getir, "Saya kira salah saya sendiri." Pengakuan-pengakuan itu mengalir pelan. Keheningan yang lama terjaga akhirnya pecah. Jaringan kejahatan semakin terlihat. Di ruang arsip, Rudi Hartono menemukan berkas lama. "Kasus ini mirip yang dulu," katanya sambil menyerahkan map. Penyidik terdiam beberapa saat. Masa lalu kembali membuka luka lama. Benang merah semakin jelas. Indra membaca situasi dengan cermat. Ia memperlambat ritme, lalu bergeser ke titik lain. "Kalau terlalu ramai, waktunya pindah," gumamnya. Fleksibilitas ini membuatnya sulit dilacak. Kejahatan ini berjalan mengikuti waktu. Penyidik akhirnya sepakat membentuk tim kecil. "Kita tidak boleh gegabah," ujar Hendra. Semua mengangguk. Fokus mereka adalah jaringan, bukan individu semata. Ketegangan mulai naik tanpa suara keras. Di pasar, hubungan sosial berubah. Pak Burhan berkata pada pelanggan, "Maaf, saya cek dulu." Kalimat sederhana itu menandai perubahan besar. Kepercayaan mulai digantikan kecurigaan. Dampak sosial terasa nyata. Indra menyadari perubahan itu. Ia tahu waktu tidak lagi berpihak sepenuhnya. Namun ia juga tahu jaringan ini belum terlihat sepenuhnya. "Belum," katanya pelan. "Permainan belum selesai." Eksposisi ini berakhir dengan kesadaran pahit. Kasus uang palsu bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan krisis kepercayaan kolektif. Semua pihak terlibat, baik sadar maupun tidak. Ketegangan terus meningkat. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak menuju permukaan. Penyelidikan resmi dimulai tanpa pengumuman apapun kepada publik, berjalan pelan namun terarah. Tim kecil yang dibentuk bergerak dengan prinsip senyap, menghindari perhatian agar jaringan tidak merasa terancam terlalu cepat. Mereka sepakat bahwa kesalahan paling fatal dalam kasus kejahatan finansial adalah membuat pelaku merasa diawasi sebelum waktunya. Setiap langkah dicatat, setiap laporan lama dibaca ulang dengan kacamata baru. Kasus yang sebelumnya tampak acak kini mulai disusun seperti potongan puzzle. Penyidik ekonomi memulai dari pasar utama, tempat laporan terbanyak berasal. Ia berdiri cukup lama mengamati arus manusia, memperhatikan siapa yang datang dan pergi
tanpa tujuan jelas. Beberapa pedagang mulai mengenali wajah-wajah aparat meski mereka berpakaian biasa. Salah satu pedagang berbisik, "Kayaknya lagi ada apa-apa." Kalimat itu menyebar cepat, menandakan kewaspadaan mulai naik. Bribka Fajar mencatat jam-jam transaksi paling padat. Ia menemukan bahwa uang palsu paling sering muncul menjelang sore ketika pedagang kelelahan dan antrean memanjang. "Di jam ini, orang jarang mikir panjang," ujarnya pelan kepada rekannya. Pola waktu ini menjadi petunjuk penting. Kejahatan itu memanfaatkan kondisi manusia, bukan sekadar celah sistem. Tim juga mendatangi beberapa korban secara terpisah. Mereka tidak langsung menyinggung uang palsu, melainkan menggali kronologi hari kejadian. Siti Aminah mengingat betul wajah pelanggan yang terakhir bertransaksi sebelum kerugiannya disadari. Orangnya santai, kayak langganan lama, katanya. Deskripsi itu berulang dari korban lain. Pelaku tampaknya selalu tampil meyakinkan. Sementara itu, Indra Wijaya mulai merasakan perubahan suasana. Ia melihat pedagang lebih sering memeriksa uang, bahkan ada yang menolak transaksi tunai besar. Ia tidak panik, tetapi mencatat setiap perubahan kecil. Mereka mulai curiga, gumamnya dalam hati. Namun ia percaya jaringan masih cukup luas untuk bergerak. Indra mengubah rutenya, tidak lagi mendatangi pasar utama setiap hari. Ia memilih pasar-pasar kecil di pinggiran kota. Di sana, kewaspadaan belum setinggi pusat kota. "Di sini masih longgar," katanya pada seorang pedagang sambil tersenyum. Strategi ini membuat alur distribusi semakin sulit dipetakan. Di kantor polisi, Kompol Hendra menerima laporan perkembangan. "Polanya konsisten, tapi pelakunya licin," ujar penyidik utama. Hendra menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa kejahatan seperti ini selalu menguji kesabaran. Ia mengingatkan tim agar tidak terpancing hasil cepat. Tekanan internal mulai terasa, terutama karena Ramadan terus berjalan. Bank kembali melaporkan temuan uang palsu dengan nomor seri yang semakin beragam. Hal ini menunjukkan adanya produksi dalam jumlah besar atau distribusi dari beberapa sumber. "Ini bukan kerja amatir," kata Yuni Lestari saat dimintai keterangan lanjutan. Pernyataannya memperkuat dugaan jaringan terorganisir. Skala kasus naik satu tingkat. Tim penyidik mulai memeriksa kamera pengawas di sekitar pasar. Banyak rekaman tidak jelas, tetapi beberapa wajah muncul berulang kali. Salah satunya cocok dengan deskripsi korban. "Kita lihat dia lagi," ujar Bribka Fajar sambil menunjuk layar. Wajah itu belum memiliki nama, tetapi kehadirannya konsisten. Indra sendiri tidak pernah muncul di satu tempat terlalu lama. Ia sadar bahwa pengulangan adalah musuh, namun ia juga bergantung pada rutinitas orang lain. Setiap keputusan yang ia ambil adalah kompromi antara risiko dan keuntungan. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Ketegangan meningkat ketika salah satu pedagang mencoba menahan seorang pelanggan yang diduga memberikan uang palsu. Keributan kecil terjadi sebelum pelanggan itu melarikan diri. "Tunggu dulu, Mas," teriak pedagang itu sia-sia. Kejadian tersebut sampai ke telinga polisi dalam hitungan jam. Situasi mulai memanas. Media lokal kembali mengangkat isu ini dengan nada lebih serius. Kali ini, tekanan publik mulai terasa. Komentar warga memenuhi ruang diskusi daring. Kepercayaan terhadap uang tunai terguncang. Aparat tidak bisa lagi bergerak terlalu lambat. Indra membaca berita itu dengan saksama. Ia tahu waktu aman semakin menyempit. Ia mempertimbangkan untuk menghentikan sementara distribusi, tetapi tekanan finansial mendorongnya terus bergerak. Kalau berhenti sekarang, semuanya sia-sia, pikirnya. Keputusan itu akan membawa konsekuensi. Penyidik akhirnya memutuskan langkah berikutnya.
Mereka akan mengikuti satu jalur distribusi secara penuh, apapun risikonya. Kita harus masuk lebih dalam, ujar penyidik itu pada timnya. Semua menyadari ini adalah titik tanpa kembali. Aksi meningkat menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Episode ini berakhir dengan dua arah yang saling mendekat. Di satu sisi, aparat mulai mempersempit ruang gerak. Di sisi lain, pelaku terus melaju dengan keyakinan rapuh. Ketegangan menggantung di udara. Sesuatu akan segera pecah. Tekanan mencapai titik tertinggi ketika tim penyidik akhirnya memutuskan untuk bergerak lebih agresif. Semua data yang selama ini dikumpulkan disatukan dalam satu peta besar yang menunjukkan jalur peredaran uang palsu dari pinggiran hingga pusat kota. Pola itu kini terlihat jelas, meski wajah pelaku utama masih bersembunyi di balik transaksi harian yang tampak biasa. Waktu Ramadan yang tersisa semakin sempit, dan setiap hari berarti semakin banyak korban baru. Kesabaran yang selama ini dijaga mulai berubah menjadi urgensi. Langkah pertama adalah pengawasan intensif terhadap beberapa titik yang dianggap paling aktif. Aparat berpakaian sipil menyebar di pasar-pasar kecil, berpura-pura menjadi pembeli atau pedagang musiman. Mereka mencatat siapa saja yang datang dengan uang tunai dalam jumlah tidak wajar. Setiap transaksi kecil diperhatikan dengan saksama. Kota yang biasanya riuh kini dipenuhi tatapan waspada. Indra Wijaya merasakan perubahan itu lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat wajah-wajah asing yang terlalu sering berada di tempat yang sama. Senyum ramah pedagang mulai digantikan ekspresi hati-hati. Ia tahu permainan ini telah memasuki fase berbahaya. Namun ia juga tahu mundur total berarti kehilangan segalanya. Indra memutuskan untuk melakukan satu putaran terakhir dengan perhitungan matang. Ia memilih waktu paling ramai menjelang berbuka, ketika konsentrasi orang terpecah antara transaksi dan waktu puasa. Ia bergerak cepat, berpindah dari satu lapak ke lapak lain. Setiap lembar uang dilepas dengan gestur santai. Tidak ada tanda panik di wajahnya. Di sisi lain, tim penyidik telah siap. Mereka mengikuti satu jalur distribusi yang selama ini paling aktif. Setiap pergerakan dicatat melalui komunikasi singkat dan isyarat visual. Ketegangan terasa di antara mereka, tetapi tidak ada yang berbicara keras. Semua tahu satu kesalahan kecil bisa membuyarkan segalanya. Momen krusial terjadi ketika salah satu pedagang yang sudah bekerja sama dengan polisi menerima uang mencurigakan. Uang itu langsung diperiksa secara manual dan menunjukkan ciri-ciri palsu yang sudah dikenal. Pedagang itu memberi isyarat sesuai kesepakatan. Jaringan pengawasan langsung mengencang. Indra kini berada dalam lingkaran. Indra mulai menyadari ada yang tidak beres ketika ia melihat dua orang berdiri terlalu dekat tanpa melakukan transaksi apapun. Nalurinya bekerja cepat. Ia mencoba mengubah arah, berniat meninggalkan pasar lebih awal. Namun, ruang geraknya sudah dipersempit. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Penyidik memberi aba-aba pendek. Aparat mendekat tanpa menarik perhatian massa. Mereka tidak ingin menciptakan kepanikan. Penangkapan harus bersih dan terkontrol. Detik-detik terasa panjang, seolah waktu melambat. Indra akhirnya dihentikan di antara dua lorong pasar. Ia sempat tersenyum tipis, mencoba mempertahankan citra ramahnya. Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Tas yang dibawanya diperiksa di tempat. Di dalamnya ditemukan sejumlah besar uang dengan kualitas cetak yang sama. Kerumunan mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar di sekitar lokasi. Beberapa pedagang mengenali wajah Indra sebagai pelanggan yang sering mereka percaya. Rasa terkejut bercampur dengan kemarahan.
Kontras antara sosok yang mereka kenal dan tuduhan yang muncul terasa menghantam. Indra dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan. Di ruang pemeriksaan, suasana berubah dingin dan formal. Semua topeng sosial runtuh. Pertanyaan demi pertanyaan diarahkan kepadanya dengan tenang namun tegas. Ia tidak langsung mengaku, memilih diam di awal. Barang bukti diperiksa lebih lanjut. Uang-uang palsu itu menunjukkan konsistensi teknik cetak dan bahan. Analisis awal mengarah pada satu sumber produksi. Jaringan ini ternyata lebih rapi dari dugaan awal. Indra bukan sekadar pengedar kecil, tetapi bagian penting dari sistem. Ketika tekanan meningkat, Indra mulai berbicara. Ia tidak menangis atau berteriak. Suaranya datar, seolah menceritakan sesuatu yang sudah lama dipendam. Ia menyebut alasan ekonomi, kebutuhan, dan rasa percaya diri bahwa sistem tidak akan mengejarnya. Motifnya terdengar manusiawi, tetapi dampaknya nyata dan merusak. Penyidik menyadari bahwa pengakuan ini membuka pintu ke lapisan yang lebih dalam. Nama-nama lain mulai muncul, meski belum sepenuhnya jelas. Jaringan ini tidak berdiri dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan, kebutuhan, dan pembiaran. Setiap bagian saling menguatkan. Berita penangkapan mulai menyebar dengan cepat. Media yang sebelumnya ragu, kini memberi ruang utama. Wajah Indra muncul di layar, berlawanan dengan citra ramah yang dikenal warga. Kepercayaan publik terguncang hebat. Banyak yang merasa dikhianati. Kejahatan ini tidak dilakukan oleh sosok asing yang gelap, melainkan oleh seseorang yang hidup di tengah masyarakat. Klimaks bukan hanya penangkapan, tetapi runtuhnya ilusi keamanan. Pertanyaan besar kini muncul. Apakah semuanya benar-benar berakhir di sini? Kasus ini ditutup secara resmi beberapa hari setelah Idul Fitri, ketika arus transaksi mulai kembali normal dan kota perlahan bernapas lega. Di ruang konferensi kepolisian, berkas perkara disusun rapi, menandai akhir dari satu fase panjang yang menguras tenaga dan emosi. Penyidik menjelaskan kronologi tanpa emosi berlebih, seolah ingin menegaskan bahwa kejahatan finansial tidak pernah berdiri di satu titik saja. Penangkapan Indra Wijaya menjadi simpul yang mengikat banyak benang, tetapi bukan seluruhnya. Ada lapisan yang berhasil dijangkau dan ada pula yang masih samar. Di ruang tahanan, Indra menjalani hari-hari yang sunyi. Rutinitasnya kini berganti dengan jadwal pemeriksaan dan waktu refleksi yang panjang. Ia tidak lagi tersenyum seperti di pasar, tetapi juga tidak menunjukkan penyesalan yang teatrikal. Dalam satu sesi pemeriksaan lanjutan, ia menyebut bahwa kejahatan ini bermula dari kebutuhan yang terasa mendesak dan keyakinan bahwa sistem selalu lambat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun memuat pembenaran yang selama ini menguatkannya. Barang bukti dianalisis lebih lanjut oleh tim forensik keuangan. Hasilnya mengonfirmasi jalur produksi yang berada di luar kota, memanfaatkan percetakan ilegal dengan teknologi sederhana namun efektif. Beberapa nama tambahan masuk dalam daftar pemantauan. Tidak semua bisa ditangkap sekaligus. Aparat memilih langkah bertahap demi mencegah jaringan beradaptasi lebih cepat dari hukum. Para pedagang mulai menghitung ulang kerugian mereka. Sebagian tidak pernah mendapatkan penggantian penuh. Pak Burhan menata kembali lapaknya dengan perasaan campur aduk. Ia berkata pada sesama pedagang bahwa kepercayaan kini harus dibangun dengan cara baru. Perubahan kecil seperti alat pendeteksi uang dan kebiasaan memeriksa menjadi rutinitas baru yang lahir dari luka lama. Di masjid-masjid, pengurus mengumumkan kebijakan pemeriksaan uang kotak amal. Keputusan itu tidak mudah, tetapi dianggap perlu. Kepercayaan jamaah perlahan dipulihkan melalui keterbukaan. Ramadan berikutnya diharapkan lebih waspada tanpa menghilangkan nilai keikhlasan.
Kota belajar dari pengalaman pahitnya. Media menutup liputan dengan refleksi singkat. Kasus ini disebut sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah asing. Ia bisa hadir sebagai orang yang kita sapa setiap hari. Narasi itu menggema di ruang publik. Diskusi tentang uang tunai, literasi finansial, dan tanggung jawab kolektif mulai muncul. Di internal kepolisian, evaluasi dilakukan. Tim kecil yang dibentuk dinilai efektif meski melelahkan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya soal penangkapan, tetapi pencegahan jangka panjang. Kejahatan finansial akan selalu mencari celah baru. Tugas aparat adalah mempersempit ruang itu setahap demi setahap. Indra akhirnya dipindahkan untuk proses hukum lanjutan. Wajahnya tak lagi muncul di berita utama. Ia menjadi satu dari banyak nama dalam arsip kejahatan ekonomi, namun jejak yang ditinggalkannya terasa lebih lama dari masa hukuman yang akan dijalani. Kerusakan kepercayaan tidak mudah diperbaiki. Cerita ini berakhir tanpa sorak kemenangan. Tidak ada rasa lega yang utuh, hanya kesadaran kolektif bahwa kewaspadaan adalah harga dari stabilitas. Kejahatan bisa bersembunyi di balik rutinitas paling biasa, dan setiap lembar uang yang berpindah tangan membawa tanggung jawab bersama. Resolusi ini menutup satu kasus, tetapi membuka pemahaman baru, bahwa di tengah momen suci dan niat baik, selalu ada kemungkinan disalahgunakan. Yang tersisa adalah pilihan untuk belajar, memperbaiki, dan tidak lagi memalingkan wajah dari tanda-tanda kecil. Disitulah akhir sebenarnya dari cerita ini. Demikianlah cerita kriminal pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.